Ini ya, oke, bismillah. Aku kepingin gini, nanti saya mohon Bapak dari PI menjelaskan, ini kan tema kita itu kan menuju revolusi industri keempat. Nah ini kan pengetahuan orang-orang terpelajar. Lalu awak pula masa industri pertama itu di kedua sini lah, orang-orang wis tengkakat itu pemilu sembahyang subuh arang aja padahal orang mereka hati ya lalu itu petang mereka ada saya mau nanti aja menjelaskan what is that, understand? Ini tak jawaban understand? Apa saja ini gitu ya bulan aku dan ada 6 kapal Pak sama juga ada 6 kecuali sing wis tua. Mas Emil, ini teman-teman membangun Indonesia masa depan, ya. Dan di sini kita dadar untuk menjadi manusia yang lebih matang daripada yang sebelumnya, yang lebih utuh dari sebelumnya. Masih insinyur tapi paham ilmu sosial, paham kebudayaan, dan bersama-sama membangun dengan bidang-bidang lain utuhnya bangsa dan manusia. Ini ya, oke. Saya kira aku ini kan dia ekspektasi ya, itu ekspektasi. Oh kan ya, keahlian. Pikir kan biasa ikut yang net ini kan ya. Tapi itu ekspektasi itu, kompetensi lo ya. Anda tahu saya tidak punya kompetensi untuk bicara ilmu apapun karena saya bukan sarjana. Jangankan S3, S1 pun tidak, hanya STR yang kadang-kadang saya makan. Jadi saya tidak punya ekspektasi, tidak punya kompetensi, tidak punya hak ilmiah untuk bicara apapun saja mengenai revolusi industri keempat, apalagi khususan mengenai industri yang saya tidak paham. Saya hanya konsumen untuk hal-hal tertentu, tapi saya tidak paham. Jadi saya tidak akan banyak bicara mengenai itu. Yang saya punya kompetensi adalah bahwa aku uang. Lalu sih, uang kadang-kadang gaya handphone, lah berarti hubungan nih dari insinyur kan itu. Kadang-kadang milih Samsung, iOS, gitu, Apple, iPhone X, gitu ya. Tapi kan saya hanya konsumen, saya tidak punya hak untuk berbicara kecuali sebagai konsumen. Nah saya ingin kita memulai sebelum dijelaskan oleh Bapak-Bapak dari BI nanti mengenai revolusi industri keempat yang kita mau tidak mau akan nabrak melgurumu. Gelem gak gelem? Gelem gak gelem? Menaiki ngoyohmu bisa dideteksi misalnya. Ngoyoh terus terus pokoknya kan itu mak di satu kartu tok nih terus kan gak kartu itu lihat sendiri sekitar harus jadi apa jenis itu apa jenis single identity sehingga berarti pokoknya kalau konangan laporan aku kediam harus menurut kediam harus konangan terus kata laporan. Jadi Allah itu memberi CCTV ke saya itu beratus-ratus di sekitar saya tapi sisi aku generasi over. Nah saya itu CCTV itu apa bahasa Inggris ini mau Indonesia CCTV apa kok menaruh langgaran atau nih sekurangnya ya itu alasannya yang jenuh goblok ya nggak apa-apa ya bismillah. Jadi saya juga tiap hari ada CCTV yang mengepung saya, jadi saya satu detik melakukan apapun tidak dicatat oleh malaikat, roket dan atid, dan dia akan jadi saksi utama dari perilaku saya. Nah malam hari ini sebelum kita bicara mengenai revolusi industri keempat, aku nggak kepingin kan kalau nggak insinyur kan masalah sampai kali mengembangkan ya Pak Ida Farol Tafansot gitu terus kali mengembangkan, tapi arah-arah itu lah butuh ilmu Pak. Mereka akan memimpin kita loh di 10 tahun lagi Pak. Sampai dulu. Nah, inilah kita loh yang pemimpin. Masih pemimpin berdus, ya. Pemimpin kandang ayam. Mereka harus pemimpin ya. Arek-arek seneng karena mereka tahu mereka tidak rela. Dan gitu ya, nah ini mau seneng hati ini. Ada lagi yang mereka temenan. Iya, lah ini surat kan di bapak. Allah Rasulullah. Nah, ayo kan. Mulane aku kon ojo kapusan casing. Kudu ndelok njurone apa. Nah saiki lak sembarang tergantung casingnya.
Ya, saya itu sembarang uang menyangkai pokoknya nek wis serdaman ustaz, nek sing itu Habib, ngono ya, ya toh, langono. Jadi aja kapusan ya, mulai hari ini Anda harus bisa melihat bahwa gedung itu yang inti bukan catnya, ya Pak ya, bukan bentuknya, teksturnya, yang penting itu kekuatan yang tidak kelihatan. Ya cornya, yang tidak kelihatan itu yang merupakan inti dari gedung itu, betul tak? Nah, ini ya, oke. Saat dulu kita bicara itu, aku itu nyangoni sampean di tanggungnya sudah masalah. Aku nyangoni kon, berarti ini giling-giling tidak harus dijelaskan, tidak harus dowo, tapi gawe rumus. Ada dua tok. Siji, ana wong papat. Nomor siji, wong sing penggaweane dunya tujuannya dunia, sibukin dunia tujuannya yang dunia siji. Ojo lakon sih, catatan sih ayo. Tadarus sih, kait taklim, kait takrif, kait takdik. Ini ya, hati ya, aku sapa ya. Nomor loro ana wong tu apa penggaweane sibukin dunia tujuannya akhirat. Sekali lagi siji sibuk dunia tujuan dunia, nomor loro sibuk dunia tujuan akhirat. Nomor 3 penggawean akhirat tujuan dunia. Nomor 3 pokoknya katanya akhirat tak urusan tidak, padahal tujuannya dunia. Wes itu elaborasinya, aplikasinya monggo, tapi pokoknya rumusnya dasar sih ya. Nomor 4 apa berarti? Nomor 4 wong sing sibuk akhirat tujuannya ya akhirat. Nah awakmu kudu ndelok awakmu ndi? Kan jebuk sing di antara papat iku kate jebuk situ toh. Sing paling gampang ya nomor 4. Sembayang gak nyambut gawe. Suntung lebih swarga. Oke, mohon maaf. Ya, saya mohon maaf kalau pakai bahasa Jawa. Ini bapak-bapak ada dari kadang dari ya. Ada teori di kelompok di komunitas kalian Pak, hanya akal yang punya pemahaman, tidak hanya teks dan literasi, hati juga punya pemahaman, rasa juga punya pemahaman, bahkan sel-sel kita juga punya pemahaman. Jadi pokoknya asal ikhlas saja ditimpa oleh kata-kata, meskipun tidak paham, mesti senangnya, mesti dapat berkahnya. Itu kira-kira ini Pak ya. Di dalam rangka menutupi kekurangan saya karena tahu banyak bahasa Jawa gitu. Lah ya apa ngadepi arek Malang. Wong cara Jawa dhewe ora wale kan. Di sini Pak dibalik semua kata dibalik Pak. Bayang jangan anak arek jadi kerang. Apa menurut? Bakso apa? Oscar, bakso Oscar. Muhammad. Allah walilayo. Ya Allah. Anda ini favoritnya para malaikat bersama Madura. Ya ada kalau Madura Malang itu Pak, tidak ada musik nasional yang bisa menasional sebelum lulus di Malang. Semua musik rock, semua musik country, semua apa kalau sudah lulus di Malang baru lulus nasional. Oh di sini penontonnya kurang ajar semua. Itu beneran itu. Mau Gomblong, mau Lewi Kristi, mau Iwan Fals, mau zaman dulu God Bless, mau semua kalau belum lulus di Malang tidak lulus secara nasional. Maka ini adalah parameter, ini adalah barometer dari kebudayaan nasional. Kenapa? Karena penontonnya berlawan dan kemudian gitu kan. Saya tak jujur ya, Ustaz cukup ya. Nanti terjemahnya cari sendiri. Nah, Bapak ini termasuk apa? Ini ditambah dikit aja. Sekarang untuk menentukan mana pekerjaan dunia, mana pekerjaan akhirat itu tergantung pekerjaannya atau tergantung konsepnya? Tergantung niatnya. Ya, jadi ini apa subnya ya. Jadi apakah orang yang sholat
itu pasti pekerjaan akhirat, ataukah tergantung niatnya sholat untuk apa, dalam rangka apa? Apakah orang bersedekah itu pasti pekerjaan akhirat? Apakah orang bangun gedung itu pekerjaan dunia dan bukan pekerjaan akhirat? Itu tergantung apanya? Apakah kalau bangun masjid itu pasti lebih akhirat daripada bangun gedung dan bangun pasar? Belum tentu, karena dilihat satu dari niat, nomor dua manfaatnya ini menuju keabadian atau tidak. Kalau menuju keabadian itu berarti dia bernilai akhirat, gitu ya? Itu. Nek konang doli zaman biyen Kalisari, itu pasti tujuan dunia nggak diluk dok. Tapi kalau nikah kan dunia akhirat. Karena dunia itu bukan dikotomi dari akhirat, dunia adalah bagian awal dari akhirat. Bumi adalah bagian pinggir dari alam semesta dan langit, kan gitu ya. Jadi tidak ada dikotomi itu. Oke. Yang kedua, setelah itu saya akan minta satu lagu, setelah itu saya minta penjelasan dari Bapak mengenai revolusi industri keempat. Yang kedua gini, teman-teman sekalian, tentang Anda ya. Coba sekarang yang sudah kerja, katakan. Ngaku, belum yang sudah kerja. Nah kerja ini jangan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kerja, jangan dipikir bukan kerjaan. Pekerjaan itu tidak hanya di perusahaan dan di birokrasi. Yang bekerja, akhirnya berarti hanya 30-40% yang kerja. Yang lainnya, ya kan nggak ada pula apa dengan kalian? Oh kuliah, oke, yang mahasiswa. Oh, 60%, tak apa-apa. Itu juga sudah pekerjaan, cuman belum prestasi. Menjadi insinyur belum prestasi. Berprestasi kalau dia sudah menggunakan keinsinyurannya bermanfaat bagi masyarakat banyak, baru dia berprestasi. Ini ya, oke, pekerjaannya macam-macam. Yang teknik arsitektur, angkat tangan. Mahasiswa, kok mahasiswa? Gak potongan belas dulu. Cocoknya guru PGA akan ini. Ya. Oke, yang di bidang lain, misalnya apa? Pertanian. Oh, pertanian. Apalagi liane. Ekonomi. Fisikal, sosial politik. Sipil, teknik sipil. Yang khusus elektro. Sampai ya? Mulanya sampai ke orang listrik sampai. Jangan ya, ada kalanya jangan ya. Udah pisang gak usah guyam mati. Oh iya. Oke. Jadi begini, Anda semua ini akan menjadi sarjana fakultatif atau sarjana fakultas, karena sampai hari ini belum ada sarjana universitas. Anda tamat jadi arsitek itu sarjana fakultas, dan belum ada sarjana universitas. Itu gunanya tumpeng. Ketika bagian misal itu anak arsitek, anak sarjana bermacam-macam jenis. Tapi begitu Anda memuncak di puncak tumpeng, Anda sudah menyatu sebagai sarjana universal, sarjana kehidupan, sarjana yang merangkum seluruh urusan kehidupan. Itu mulanya tumpengnya di dukul pojok, gak bisa kok wale, bisa menjadi mengkok wale. Gak mungkin kan gitu ya. Nah jadi tumpeng tadi jangan main-main. Tumpeng itu ijtihad, itu karya, itu kreativitas, itu ada konsepnya, ada filosofinya, ada pengalaman yang melatar belakangnya, dan ada proses perdebatan berabad-abad untuk sampai kepada tumpeng, ambung, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin katakan sama Anda, arsitek, teman-teman insinyur ini termasuk makhluk Allah yang paling beruntung dan paling mudah hidupnya. Mesti belum paham ini. Kenapa? Anda tahu sekarang yang sibuk di medsos itu apa? Perdebatan saling membenarkan dirinya dan saling menyalahkan yang lain, betul enggak? Perdebatan itu semua pada level bener dewe.
benernya sendiri dan tidak kunjung menemukan benernya bareng-bareng, benernya orang banyak, tidak. Padahal kalau sudah benernya orang banyak, kita masih harus ke puncak untuk menjadi bener yang sejati, yang hanya ada satu upo, satu butir nasi di puncaknya itu. Nah, sebenarnya manusia tugasnya adalah sampai ke satu butir nasi tadi, yaitu kebenaran yang sejati. Boleh insinyur, boleh ahli ekonomi, boleh ahli biologi, boleh dokter, boleh siapapun, tapi di puncaknya engkau akan menemukan kebenaran yang sejati, yaitu satu upo atau satu butir nasi di puncak tumpeng itu. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya mengatakan para insinyur hidupnya paling enak? Karena kalau Anda di medsos itu kan berdebatnya soal radikal, benar ya? Intoleran, khilafah apa Pancasila, gitu kan ya? Apalagi bid'ah, itu semua wilayah IPA apa IPS? Semua perdebatan di medsos dan di media itu semua wilayah IPS. Nah, beliau-beliau ini kan IPA itu enak, karena kebenarannya sudah pasti, sudah baku dari Tuhan. Ada gravitasi, ya tahu? Kalau bikin gedung tinggi yang segini, landasannya harus bagaimana, semua sudah jelas rumusnya. Sebab akibatnya jelas, kausalitasnya jelas, semua sudah disediakan Allah yang disebut sunnatullah. Jadi mereka ini tinggal berbuat baik. Nek sarjana ilmu sosial gurung karuan bisa berbuat baik, bingung merek Gerindra tapi PDIP bingung. Wes saiki melok NU bingung, NU sapa iki? Said Agil ka garis lurus kan garis bengkong kan. Gitu ya. Kan kita kalau di wilayah IPS sangat suka. Nah, beliau ini sudah jelas kebenaran, itu namanya sunnatullah. Beliau tinggal menjalankan sunnatullah. Saya nyicil ya. Kata sunnah paham? Artinya apa? Nah, dia mengatakan yang sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan, kalau dikerjakan mendapat pujian dari Allah berupa pahala, kalau tidak dikerjakan tidak ada masalah. Itu sunnah. Itu sunnah dalam arti fikih. Ada lagi sunnatullah. Sunnatullah adalah hukum alam yang para insinyur sudah tahu sejak awal, yaitu namanya sunnah. Ada apa namanya? Ada yang ditemukan Archimedes, ada yang ditemukan Thomas Alva Edison, ada yang ditemukan oleh Stephen Hawking, ada yang ditemukan oleh macam-macam. Itu kebenaran yang disebut sunnatullah. Di situ bukan berarti sesuatu yang dikerjakan, tetapi tradisi hukum penciptaan Tuhan, itu namanya sunnatullah. Kedua, sunnah Rasul. Apa artinya? Sunnah Rasul itu budaya Rasulullah, baik sebagai nabi maupun sebagai manusia. Jadi itu beda dengan sunnah dalam fikih yang kamu sebut tadi. Jadi kalau Rasulullah pelihara jenggot, apakah memelihara jenggot itu sunnah, mendapat pahala? Nah, kamu jenggoten karena cinta sama dia, maka kamu juga pelihara jenggot. Kamu dapat pahala karena cintamu kepada dia, tapi bukan karena jenggotnya. Jelas ya? Jadi aja terus ambil jenggoten, berarti anak teman harus gak cukup oleh ganjaran. Terus kalau menang malah oleh ganjaran, sing cukup malah dari ganjaran. Terus cukup anak cukup orang-orang malah dari ganjaran, sing menang oleh ganjaran. Lah pedus pula lebusan berkado. Dan itu ya, kalau sunnahnya Allah itu hukum alam, itu dasar apa? Dasar sifat-sifat alam yang bagus, dan beliau ini langsung mengerjakan itu. Begitu enggak saat sama sunnatullah, ambruk gedungnya, jebol jembatannya, kan begitu. Jadi ini paling enak. Tapi kalau sarjana ilmu sosial, sarjana usuluddin, sarjana syariah, sarjana kesehatan aja masih susah ya. Itu berdebat dulu, ini benar apa tidak, gula itu penting apa tidak, aku takon gula bagus apa jelek. Nah ini berdebat dulu. Gula itu bagus untuk yang membutuhkan, gula untuk kesehatannya, dan gula itu membunuh untuk yang kebanyakan kadar gula. Jadi gula tidak bisa diperdebatkan seperti sunnatullah. Kalau sunnatullah jelas gravitasi itu begini, angin mengalir ke tempat yang lebih kosong.
angin mengalir yang lebih kosong, air mengalir ke tempat yang lebih rendah karena gravitasi, itu tidak bisa didapatkan, tidak ada mazhab. Gak ada mazhab. Nah, kita di luar insinyur ini kan berbentuk menjadi mazhab sendiri-sendiri. Makanya Anda ini adalah peradaban pasca mazhab. Terus gini, ono mazhab, tapi nah, seorang kepala negara harus paham arsitektur sosial, harus paham arsitektur budaya, harus paham arsitektur peradaban. Makanya di sini kan kita mengajarkan ada tahap tadarus, tahfidz, ada tahap ta'lim, ta'rif, ada tahap takdib. Karena tidak boleh ada ilmu yang tidak menjadi kebaikan bagi manusia. Tidak boleh menjadi ada ilmu yang membuat kita malah bertengkar. Dan gitu ya. Oke. Saya nanti mohon dengan sangat panjenengan bukan siapa yang menjelaskan mengenai revolusi industri keempat, tapi saya ingin, karena anak-anak sudah capek nih, saya ngomong panjang ini kepalanya saya mulai retak-retak. Mulai ringat-ringat ya, gelunduk-gelunduk ya, apu-apu ya. Asal nyanyi yang kira-kira kita bisa nyanyi bersama-sama termasuk bapak-bapak. Langsung. Mikrofon dikasih ke bapak-bapak. Ayo, kita kecuali satu pemandunya aja. Mikrofon kasih ke bapak-bapak. Ayo monggo. Tadi yang usul saya tadi siapa? Dapurmu. Tak pikirin sini lah. Ya masa aku kata ngomong wajahmu, ya mesti dapurmu ya. Sing ngedel ku lak dapurmu ya. Your kitchen. Ya. Kalau Pak, saya kan Bapak mau nyanyi apa? Satu nomor yang bareng sama mereka. Mari kita pertemukan titik tengah di mana kita semua bisa bergembira bersama. Kemesraan langsung. Oke, kemesraan ini ya. Tolong ingat dulu karya siapa? Jangan tidak ingat, harus berterima kasih kepada penemunya, penciptanya. Kayak karya almarhum sahabat kita Mas Franky Sailatua, kakaknya Jin, ya. Nah, awak pula santri Jin, ya. Nah, Mas Franky kakaknya Jin, Franky and Jin. Kemesraan ini dibawakan oleh Iwan siap untuk masa depan Indonesia, dan mereka sekarang mendadar diri dengan kemampuannya masing-masing. Yuk, siapa yang mimpin? Di antara bapak-bapak sini nyanyi sini, Pak.